Ya, shalom teman-teman. Kembali lagi bersama kita, Gocha United. Nah, kali ini ada yang berbeda dari biasanya. Apakah ini khotbah? Bukan. Ini adalah talk show. Nah, di talk show kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kita, terutama di kala pandemi seperti ini, yaitu tentang financial planning atau bagaimana cara kita mengelola keuangan kita. Nah, di samping saya ini sudah ada narasumber kita yaitu Pastor Kurniawan Budiono atau yang kerap dipanggil dengan Ko KB. Shalom Ko KB. Halo, salam Steven, gimana kabarnya? Baik Ko, luar biasa. Gimana Ko kabarnya Ko? Puji Tuhan baik. Ya Ko, gimana Ko kesehariannya selain melayani Tuhan, mungkin di luar itu ada kerjaan atau apa gitu Ko? Ya Steven, jadi saya kesehariannya adalah sebagai kepala rumah tangga, itu pasti ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bekerja Steven, saya masih bekerja, ada kesempatan untuk melayani, saya melayani. Saya bekerja, saya bergerak di bidang keuangan juga. Sampai saat ini pun kita juga masih banyak belajar karena ilmu itu kan tidak berhenti. Ada satu kesempatan juga saya di malam hari juga mengajar, berbagi apa yang saya miliki. Karena saya percaya bahwa kalau kita berbagi, maka Tuhan akan memberikan lagi hal-hal yang baru. Tuhan akan limpahkan kita dengan hal-hal yang baru. Itu yang saya pelajari selama ini. Oh ya Ko. Berarti di bidang keuangan berarti pas nih Ko dengan temanya. Temanya kan tentang mengelola keuangan. Karena kebetulan saya bergeraknya di bidang keuangan, mungkin bisa kita katakan bahwa temanya pas. Tetapi yang saya mau katakan bahwa dalam pengelolaan keuangan ini kan tidak ada satu rumusan yang sifatnya baku. Betul sekali ya Steven ya. Nah menurut Ko KB sendiri nih, gimana sih Ko caranya bertanggung jawab dengan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita? Di dalam persepsi saya Steven, saya justru berpikir bahwa tadi Steven ada sempat mengungkapkan bahwa ayo bagaimana ketika kita masih muda ini kita udah punya financial planning yang bagus ya kan. Saya justru coba flashback dengan kehidupan saya pribadi. Apakah ketika saya masih muda saya punya perencanaan keuangan yang baik? Enggak juga loh. Artinya apa? Saya juga pernah kedodoran juga secara finansial. Dalam arti apa? Apa yang saya rencanakan, apa yang saya pikirkan malah enggak jadi kenyataan. Saya juga pernah mengalami masa-masa yang sulit dan dari situ saya sadar bahwa tidak pernah ada perencanaan yang sempurna. Artinya proses pembelajaran dalam merencanakan keuangan, ini kita bicara soal skupnya keuangan. Proses pembelajaran dalam merencanakan keuangan itu Anda tidak boleh lupa ada fase di mana Tuhan izinkan engkau mengalami kesulitan juga. Tuhan izinkan engkau mengalami kesulitan supaya engkau belajar lagi sesuatu yang baru. Jadi yang saya katakan tadi tidak ada sesuatu yang baku. Di dalam konsep berpikir saya ketika kita bicara soal perencanaan keuangan, ada dua materi dasar yang kita harus sama-sama sepakati. Yang pertama adalah ketika kita merencanakan keuangan, kalau saya boleh usul ya Steven, kita harus punya goal. Kita harus punya tujuan, kita harus punya target. Buatlah goal itu, buatlah tujuan itu, buatlah target itu. Yang kedua, buatlah kebijakan atau keputusan pribadi untuk menghidupi setiap target yang kau buat. Jadi kalau dulu saya punya keinginan, saya punya kerinduan, saya bisa punya rumah di dalam usia sekian. Maka apa yang harus saya lakukan? Kan saya punya goal nih, saya punya target. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya mengambil keputusan-keputusan pribadi. Bagaimana saya berhemat, bagaimana saya menabung, bagaimana saya merencanakan rumah seperti apa. Dan di dalam fase tersebut ada kegagalan. Kita udah, betul ya Steven ya? Betul. Bulan ini udah direncanain sekian rupiah kita tabung ya kan. Udah ditabung, belum sampai tengah bulan nih. Belum sampai tengah bulan, mungkin baru sepertiga bulan ya, tabungan udah berkurang. Ya kan? Ya betul kok. Dan kita berkata Tuhan, ada banyak sekali iblis mengirimkan tentara-tentaranya untuk mempengaruhi kita. Kita salahkan iblis ya kan? Padahal sekali lagi saya katakan, nggak ada salahnya iblis, nggak ada kaitannya dengan iblis. Kenapa? Karena poin kedua adalah keputusan pribadi. Temen WA kita, bro, ada diskon nih, makan enak nih. Betul? Ya betul kok, langsung ambil gitu. Langsung ambil kan diskon. Dan kemudian ketika kita ambil dan kita berkata, udah keluar uang kita baru sadar, ini diutus oleh iblis. Kan masa iblis yang disalahkan? Kan sekali lagi keputusan pribadi kita. Ya betul. Betul ya, kita lagi jalan ke mall, tiba-tiba ada penawaran diskon promo lagi menarik ya kan.
aduh gue pingin sekali barang itu. Apakah salah mallnya? Apakah salah diskonnya? Kan tidak. Jadi fase yang kedua adalah keputusan pribadi. Itu pemikiran saya sih Steven. Oke, baik Ko. Jadi menurut Ko KB, perencanaan itu tidak ada yang sempurna. Tapi ada dua hal yang penting, yaitu kita harus menetapkan tujuan dan kita mengambil keputusan pribadi. Benar ya Ko ya? Betul sekali. Nah, betul sekali. kalau tidak ada yang sempurna gitu Ko. Tapi kan ada dua hal seperti menetapkan tujuan dan ada keputusan pribadi. Nah, menurut Ko KB sendiri itu perencanaan yang memang perencanaan tidak ada sempurna ya Ko ya. Tapi ada perencanaan yang mungkin terbaik buat kita ambil sehingga kita itu bisa mengelola dengan baik keuangan kita itu seperti apa ya Ko ya? Sebenarnya kalau kita bicara soal perencanaan Steven, saya berpikir bahwa buatlah satu perencanaan yang realistis. Betul, buatlah satu perencanaan yang kamu sendiri ketika menghidupi rencanamu kamu gak depresi. Gak usah terlalu yang wow, buatlah perencanaan yang jangka pendek dulu aja, yang realistis. Misalnya saya pingin membuat perencanaan keuangan dengan target X, maka buatlah langkah-langkah baby, langkah-langkah kecil untuk mencapai itu. Dan untuk menghidupi langkah-langkah kecil itu kan ada keputusan pribadi. Jadi yang pertama adalah perencanaan itu harus realistis. Oke, Ven? Realistis. Oke. Gak ada gak ada yang mengatakan bahwa rencana orang lain lebih hebat daripada rencana kita. Jadi jangan depresi dengan mengetahui rencana orang lain yang hebat itu, kemudian kita mengatakan bahwa kok rencanaku kalah dengan dia ya. Karena tiap orang punya medan pertempurannya masing-masing. Iya betul. Jadi jangan paksa kita untuk menjadi sama seperti orang lain. Itu yang saya ingin berikan tips. Langkah selanjutnya adalah dalam membuat perencanaan itu saya selalu menerapkan, ini agak sedikit theoretical, tapi saya cobalah dengan diri saya. Plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Terus, oh gagal ya. Kalau gagal kenapa ya? Oh iya saya berarti kurang seperti ini. Kalau udah tahu kayak gitu, udah usah menghakimi diri sendiri terus. Belajarlah berdamai dengan apa yang telah kita alami. Iya ya. Belajarlah berdamai. Kenapa? Kan untuk apa kita menghukum diri kita sendiri kalau kita gagal? No, tidak perlu seperti itu. Damai, oh iya berarti apa yang saya haruskan? Berarti plan, do, check, action. Buatlah perbaikan-perbaikan korektif atas dirimu sendiri. Tips dari saya selanjutnya adalah, karena perencanaan itu tidak pernah ada yang sempurna, jangan dibuat sesuatu yang kadang-kadang anak muda itu kalau dikasih satu materi, dia akan punya kreativitas yang tinggi. Oke kok gitu lebih baik gak usah perencanaan sekalian. Contoh sederhana, saya belajar nilai saya 70. Saya enggak belajar nilai saya 60. Maka lebih baik apa? Tidak belajar. Tidak belajar. Loh, berarti kan lebih baik enggak usah punya rencana dong. Tidak seperti itu. Bahkan Tuhan pun mengatakan adalah apa? Cobalah dalam Lukas 14 ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ini Tuhan Yesus yang ngomong loh. Saya sampai berpikir bahwa Tuhan itu ternyata jago accounting juga loh, Von. Betul? Padahal zaman dulu enggak ada ya kok kuliah accounting. Gak ada kan, gak ada konsentrasi perencanaan keuangan juga. Benar, Jadi, loh. artinya yang saya mau katakan adalah apa? Tuhan pun juga ngomong, hai anak muda Tuhan berikan hikmat. Buatlah perencanaan itu. Jadi tips dari saya adalah milikilah tanggung jawab perencanaan. Tips dari saya yang kedua, kalau udah punya tanggung jawab ya Fen ya. Tips dari saya yang kedua adalah milikilah komitmen untuk disiplin. Saya punya rencana, saya akan berlari 5 km ke depan. Fen, rencananya bagus ya? Ya bagus kok. Bagus ya, udah disiapin outfitnya, ya, celana pendek untuk berenang betul. Berenang apa? Berlari ya? Berlari, celana pendek untuk berlari, baju berlari betul. Disiapkan teknologinya untuk berlari. Kita lihat kaca, udah siap nih, sepatunya udah bagus. Tapi kita seringkali berhenti di fase itu dan tidak pernah berlari. Kita tidak pernah disiplin untuk berlari. Jadi rencana itu menjadi sia-sia ketika engkau tidak pernah mencoba disiplin untuk menghidupinya. Ya kok. Betul ya Fen ya? Betul. Usul dari saya, buatlah langkah-langkah kecil. Buatlah langkah-langkah kecil mulai rencana ini dihidupi. Betul? Yang ketiga,
milikilah skala prioritas untuk membantu kita supaya tetap inline dengan rencana keuangan kita. Milikilah skala prioritas. Kok skala prioritas ini membantu kita untuk bisa mengambil keputusan. Betul? Betul. Dana yang di tangan kita Rp1.000. Ada keinginan, pingin punya ini, pingin punya itu, pingin punya macam-macam keinginannya. Kalau bisa 1.000 ini bisa dapat semuanya. Tapi kan tidak bisa seperti itu Steven, betul? Ya betul. Tiba-tiba di tengah bulan ada aja kebutuhan yang kita nggak pernah pikirkan harus kita keluarkan. Terus apa yang kita lakukan? Buatlah skala prioritas. Skala prioritas membantu kita untuk mengambil keputusan. Itu usulan dari saya. Ya. Ya, jadi menurut KB kita harus bertanggung jawab, terus punya komitmen, dan juga kita itu harus mempunyai skala prioritas ya Ko ya. Usul saya seperti itu Ya. Steven ya. Nah ngomong-ngomong soal tanggung jawab nih Ko. Tanggung jawab, komitmen, dan skala prioritas gitu Ko. Nah itu kan Steven sendiri pernah dengar gitu Ko. Kayak ada yang ngomong kita ketika menerima berkat dari Tuhan, katakanlah kita menerima uang 1 juta gitu ya Ko ya. Nah kita langsung membaginya berdasarkan persentase. Misal kok kayak 10% kita berikan ke Tuhan. Lalu 30% kita untuk menabung dan sisanya untuk memenuhi kebutuhannya kita. Nah menurut KB sendiri apakah persentase itu salah atau kurang tepat atau bagaimana? Kalau di dalam pemikiran saya tidak ada satu rumusan yang bagus Steven. Tadi saya katakan tidak ada satu rumusan yang bagus karena kebutuhan saya dan kebutuhan Steven dan kebutuhan orang lain itu berbeda. Betul? Bahkan ada tanggung jawab yang berbeda. Ada skala tanggung jawab yang berbeda. Ada seseorang yang memiliki penghasilan yang sama, tetapi dia punya beban tanggung jawab yang banyak Steven. Dan tanggung jawab ini given, dia nggak bisa menolak. Ada orientasi finansial yang harus dia sisihkan langsung. Karena dia punya tanggung jawab sebagai seorang anak, dia punya tanggung jawab terhadap kesehatan orang tuanya. Ada orang yang punya tanggung jawab untuk mensupport orang tuanya mengenai secara finansial untuk rumah, cicilan rumah dan banyak hal lainnya. Jadi sekali lagi saya katakan saya tidak punya skala bagus. Tapi saya setuju harus ada, kita buatlah ya satu, tadi yang saya katakan rumusan. Iya benar kok. Sekalipun rumusan tersebut tidak baku ya. Tapi kalau saya boleh usul, di dalam kondisi yang common, dalam kondisi yang umum, saya boleh usul kita punya rumusan yang sederhana saja. 1, 2, 3, 4. 10% perpuluhan, 20% untuk tabungan dan dana darurat, 30% untuk investasi yang sifatnya produktif, dan 40% untuk operational cost. 1, 2, 3, 4. Oke, kok. Yang simple aja ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang cobalah seperti itu. Jadi 10% untuk perpuluhan wajib ya. Ya betul kok. Saya tidak akan bahas perpuluhan di sini. Ya. Itu akan ada sesi yang tersendiri. Tapi cobalah belajar setia. Belajar setia. Nah yang kedua adalah milik 20% adalah tabungan dan dana darurat. Yang 30%-nya untuk investasi produktif. Mulai coba investasi produktif. Yang 40% untuk operational cost. Monthly operational cost. Bisa nggak seperti itu? Coba. Betul? Kita coba. Nah, kok mau tanya lagi nih kok ya. Kalau misal kan ada nih kok yang bilang, kita itu ketika menerima berkat dari Tuhan, kita itu harus langsung mempos-poskannya. Dan juga yang utama itu kita juga harus selain memposkan untuk Tuhan ya kok ya, menyisihkannya, kita juga harus menyisihkan langsung untuk tabungan. Karena seringkali kayak anak muda itu melihat diskonan seperti kok KB bilang tadi itu enggak tahan kok. Saya sendiri pun juga seperti itu. Ya, jadi apakah menurut kok KB itu pernyataan itu benar ya kok ya? Jadi kita itu harus menabung terlebih dahulu, kemudian baru kita menghitung pengeluaran kita, atau kita mengeluarkan pengeluaran kita dulu, baru kita menabung sisanya. Jadi gini, saya setuju sekali, harus disiapkan posnya. Kenapa kok Tuhan memberikan hikmat terhadap Yusuf di masa yang tidak ada masalah? Dia menyimpan. Tuhan berikan hikmat bagaimana Yusuf mengatur, sehingga ketika kekeringan itu melanda, masa-masa yang sukar itu melanda, berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf, maka dia mengelola menjadi baik. Hal yang sama,
Bukankah ketika Yusuf dapatkan, ketika dia diminta untuk mengelola itu, dia dapatkan, dia langsung sisihkan, betul? Pun demikian, yang saya harapkan, saya setuju sekali, disisihkan. Belajarlah untuk disiplin, tadi saya katakan. Ya betul. Kuncinya kembali lagi pada perencanaan, betul? Kuncinya kembali lagi pada disiplin. Jadi ketika berkat itu datang, engkau coba belajar disiplin. Belajar untuk disiplin. Tapi saya rindu sekali bahwa anak muda jangan jadikan ini sebagai sesuatu yang terlalu kaku. Sehingga Anda tidak bisa menikmati masa-masa muda Anda. Ingat loh ya, yang penting itu pembelajarannya. Bukan nilainya loh. Yang penting pembelajarannya. Seringkali kita terpaku. Tapi ini jangan dijadikan sebagai satu seringkali kita terpaku. Oh, mereka yang punya nilai akademis yang paling bagus, maka mereka yang paling jago. Dunia punya persepsi seperti itu. Tetapi ketika mereka terjun dalam kehidupan langsung, seringkali mereka yang tidak memiliki nilai akademis yang tidak terlalu mencuat tinggi itu, mereka lebih bisa survive. Ya itu karena belajar dari pengalaman juga berarti gue ya. Artinya apa? Mereka pun juga punya fase-fase pembelajaran. Jadi yang saya katakan anak-anak muda jangan selalu terpaku dengan nilai-nilai itu maksud saya. Anda harus mengalami masa di mana engkau harus belajar juga. Ini yang saya katakan, saya pun juga pernah kedodoran dengan keuangan saya. Tapi sekali lagi yang saya katakan, skala prioritas itu membuat kita itu menjadi ingat kembali. Ingat kembali. Karena selain skala prioritas, kita juga punya yang namanya hak dan tanggung jawab. Kita udah tata nih, kalau saya punya berkat 1.000, ini posnya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Udah berusaha disiplin, tiba-tiba keluarga kontak kita. Bla 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 butuh. Boleh kita berkata, oh enggak bisa, saya tetap punya skala prioritas, enggak bisa, saya enggak mau kasih. Bisa kita berkata semacam itu, Stephen? Bisa, tapi ya hati kan enggak kuat. Betul, artinya apa? Skala prioritas kan membuat kita memudahkan untuk mengambil keputusan. Mana yang dulu? Tuhan, keluarga, itu skala prioritas juga, ya. Yang selanjutnya kita juga punya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Kita punya hak untuk mempertahankan apa yang kita miliki. Tapi kita juga punya tanggung jawab sebagai anak untuk memastikan keluarga kita tidak kekurangan juga. Iya betul. Jadi artinya keseimbangan ini Anda yang atur. Jangan sampai kita punya tabungan yang berlimpah, tapi maaf ya Stephen, kita jadi pribadi yang ignorance dengan keluarga kita. Saya rasa kok Tuhan enggak seperti itu ya. Ya, betul yang dikatakan KKB, jadi investasi atau mengelola uang itu memang dari diri kita sendiri. Namun kita enggak boleh seperti terlalu terpaku dengan rumusnya seperti ini menyisihkan ini. Tapi ada hal-hal yang penting seperti skala prioritas yang dimana Tuhan yang pertama, kemudian keluarga, kemudian dan selanjutnya. Dan seterusnya, betul. Silakan Anda buat sendiri skala prioritasnya ya. Ya betul. Seperti itu. Dan lagi jangan lupa kita juga punya tanggung jawab juga. Ya. Selain hak kita juga punya tanggung jawab. Sebagai seorang anak, jadilah anak yang baik. Ada masa di mana orang tua tuh mengorbankan banyak hal untuk Anda. Tapi juga ada masanya di mana Anda harus peduli juga. Itu ya anak-anak muda, jadi saya titip pesan. Berkat yang Tuhan berikan buat Anda, itu bisa jadi Anda dapatkan. Bukan sepenuhnya karena kekuatan Anda. Bukan sepenuhnya karena kehebatan Anda. Saya tahu Anda hebat, saya tahu Anda pintar, saya tahu Anda punya banyak kemampuan yang Tuhan berikan. Tapi jangan lupa, jalan-jalan terbuka yang Anda jalani saat ini bisa jadi karena investasi yang Tuhan berikan lewat orang tua Anda. Orang tua Anda menabur begitu banyak sehingga Anda menuai. Jadi jangan ignorance dengan kondisi ini. Ya betul. Itu yang saya usulkan ya. Ya. Menjadilah pribadi yang dewasa juga. Nah aku masuk ke topik terakhir nih, mau tanya aku. Kan tadi ada pembelajaran lah yang membuat kita itu menjadi orang hebat gitu ya kok ya. Ya jadi kalau dirangkum semua aku, cara mengelola keuangan kita terutama untuk anak-anak muda itu
tidak ada perencanaan yang pasti, tidak ada rumus yang pasti, namun itu semua kembali ke diri masing-masing. Bagaimana rumus atau perencanaan yang pas dengan mereka. Kemudian kita juga harus bertanggung jawab, berkomitmen dan juga mempunyai skala prioritas dalam mengelola keuangan. Nah, kemudian yang terakhir tadi gue ya, yang tentang instrumen keuangan, di mana teman-teman ini boleh mulai belajar menabung atau mengelola keuangannya melalui instrumen keuangan. Namun juga perlu diperhatikan mana-mana saja instrumen keuangan yang sesuai dengan pribadinya masing-masing. Dan juga terutama jangan sampai kita menabung atau mengelola melalui instrumen keuangan tapi merugikan orang lain, terutama di kondisi seperti ini ya. Betul sekali, jadi itu yang saya boleh usulkan, kita nggak terlalu bicara soal teknikal, karena kan kita sesinya bukan sesi teknikal ya. Ya, tapi artinya saya rindu anak-anak muda Galila, jadi di tengah kondisi yang sulit ini anak muda kalau saya boleh usul, kembangkan potensi yang Anda miliki, ada banyak hal yang Tuhan bisa berikan buat Anda, jangan berhenti dalam satu titik. Saya bisa melihat bagaimana anak-anak muda itu terberkati dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Tadi pagi saya sempat lihat satu sosok yang mendapatkan achievement di satu bidang, di mana saya dulu sempat berpikir bahwa dia agak sulit di bidang tersebut. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan menolong dia di bidang tersebut. Dia mendapat achievement di satu bidang dan saya bangga dengan prestasi yang dia capai. Masih muda, orang berkata bahwa mereka yang sukses adalah mereka yang memiliki anak muda yang saya hormati dan saya kasih. Anda boleh pandai dalam satu bidang, tapi belajarlah bijak bahwa di luar sana ada banyak orang yang lebih pandai dari Anda. Mengelola betul sekali ya. Iya betul. Berarti selain kita mengelola keuangan melalui instrumen keuangan, kita juga harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap perbuatan atau tindakan kita ya Bu ya. Ya, saya setuju sekali hal tersebut. Jangan kaku, jangan terlalu mengeraskan hati, karena bisa jadi Tuhan memberkati kita bukan dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Ya Ko, sebelum menutup acara pada malam hari ini Ko, mungkin Ko KB ada tips-tips untuk teman-teman di sini untuk mengelola keuangan mereka terutama di masa-masa seperti ini Ko. Oke Stephen, jadi anak-anak muda yang saya hormati dan saya kasihi, saya percaya bahwa di akhir-akhir zaman ini dengan kondisi yang sulit ini, saya percaya Tuhan tetap akan memberkati kita dengan caranya. Jangan bicara soal nilai rupiahnya, tapi yang saya mau katakan adalah bagaimana engkau menghidupi apa yang kau rencanakan. Jadi pertama adalah engkau harus memiliki goal, yang kedua engkau harus memiliki tanggung jawab untuk keputusan pribadi Anda untuk menghidupi goal-goal yang telah Anda tentukan sebelumnya. Untuk mencapai itu semua saya boleh usul ya. Yang pertama saya cuma mengingatkan sekali lagi adalah milikilah tanggung jawab perencanaan. Apa yang sudah Anda rencanakan jalani. Jangan berhenti di rencana Stephen. Yeah. Coba jalani ya. Nikmati prosesnya. Gagal, ya enggak apa-apa. Karena ini rencana Anda. Coba hidup itu semua. Yang kedua adalah setelah kita memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, belajarlah untuk disiplin Stephen. Belajarlah untuk disiplin dengan apa yang kau rencanakan. Engkau harus udah punya rencana, jalani disiplin. Yang ketiga yang saya boleh usulkan, milikilah skala prioritas. Dalam perencanaan itu milikilah skala prioritas, tentukan sendiri skala prioritas Anda. Tambah lama, tambah tajam. Anda lama-lama paham apa yang harus Anda lakukan. Yang keempat, kalau saya boleh usul, belajarlah untuk memiliki komposisi. Tadi saya katakan 1, 2, 3, 4, 10%, 20%, 30%, 40%. Tapi ini bukan rumusan baku ya Stephen ya. Ya betul. Semua orang punya medan pertempurannya masing-masing. Tapi belajarlah menghidupi hal tersebut. Kalau usul saya yang kelima, anak-anak muda, engkau selain punya hak, engkau juga punya tanggung jawab. Percayalah, berkat Tuhan itu, kalau satu pintu tertutup, ada pintu yang kedua yang Tuhan bukakan. Jadilah anak-anak muda yang beriman. Dua lutut kita ini biasakan untuk berlutut dan berdoa. Karena berkat Tuhan itu, Tuhan bisa kirimkan dengan banyak cara yang kau tidak pernah bisa pikirkan. Jadi yang kelima, belajarlah percaya. Beriman, engkau punya tanggung jawab, engkau punya hak, jalankan tanggung jawabmu. Saya percaya mana dan burung puyuh Tuhan akan kirimkan untuk memberkati kehidupanmu sejak engkau masih muda. Itu dari saya Stephen, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Ko KB buat sharingnya, buat berbagi pengalamannya, berbagi tips-tipsnya. Ya semoga teman-teman yang menonton bisa terberkati dan bisa memulai untuk mengelola keuangan kalian dengan cara dan rumus yang sesuai dengan diri kalian masing-masing. Nah, quote dari saya, ketika kalian memulai janganlah pernah
menyerah di tengah jalan, jalanilah sampai akhir dan andalkanlah Tuhan.